Ya, oke. Video review gua kali ini gua akan membahas sebuah IM ya, IM terbaru dari Siles. Namanya Siles Ignite X Beast. Nah, jadi ini adalah IM terbaru, dia punya konfigurasi single dynamic driver plus 1 BA di rentang harganya kurang lebih di bawah 800 ribuan gitu. Nah, dia ini yang uniknya itu adalah dia punya 3 jenis combo pasangan warna lah ya, yang dari sisi shellnya sendiri. Dia tuh punya yang warna ungu, ada ungu-ungunya, kemudian ada yang warna kuning. Kemudian satu lagi itu adalah kiri kanannya beda gitu ya. Jadi yang sebelahnya itu ungu dan yang sebelahnya itu kuning gitu. Nah, cuman yang istilahnya yang kiri kanannya beda ini dia tuh malah jadi si limited editionnya lah bisa dibilang, karena dia cuma diproduce sekitar 188 pieces gitu. Nah, kemudian nanti kita langsung buka aja ya dari sisi unboxingnya dulu. Ini sebenarnya secara box menurut gue ini biasa banget ya untuk IM seharga 800.000 kurang gitu, karena ini benar-benar boxnya itu mirip sama kakaknya nih, yaitu si Wyvern Abyss atau yang si Wyvern King gitu. Padahal itu dia harganya kurang lebih setengah dari harganya si IM ini gitu. Ini ada tulisannya Ignite Beast, bla 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 segala macem. Nah, terus kelengkapannya sendiri ini IM-nya udah gua ambil ya. Nanti gua kasih unjuk, terus ada kitab yang nggak akan pernah gua baca. Terus kemudian ini ada ear tips. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, gue selalu bahas. Jadi gue tuh selalu bilang bahwa si apa nih namanya ear tipsnya si Siles atau Kinera Family lah ya, itu gue tuh suka banget pak. Jadi bahannya tuh nggak lebay juga nggak terlalu tipis gitu. Ini untuk yang whiteboardnya aja menurut gue ini payungnya tuh enak, agak sedikit tebal gitu, boardnya juga bagus dibikinnya. Jadi kerasa di kuping tuh nyaman dan juga dia nge-seal dengan bagus gitu. Ini untuk yang si whiteboardnya ya. Untuk yang satu lagi nih, gue pakai si ear tips yang ini untuk ngetesnya. Jadi gue nggak pakai ear tips lain gitu ya. Nah ini dia bahannya yang satu lagi juga sama, tapi ini untuk yang ini lebih sempit atau narrow bore ya. Ini dia payungnya bahannya lebih tipis, kemudian nozzle-nya sendiri dia sebenarnya bisa dibilang lebih tebal gitu. Tapi overall sebenarnya kayak tadi gue bilang, gue suka si ear tipsnya Siles atau Kinera Family ini gitu. Kita pinggirin dulu lah ya, nanti kita bahas lagi. Nah, ini adalah si IM-nya dan ini kabelnya gitu. Set. Nah, si IM-nya ini sendiri yang kayak tadi gue bilang ya, warnanya ungu, ini kayak gini. Secara bodinya menurut gue ini agak sedikit ya bisa dibilang mirip banget lah ya sama si Siles Wyvern gitu, cuman bedanya ini dia kayaknya lebih lengkungannya nih agak lebih panjang gitu. Nah, secara body sebenarnya again menurut gue bodinya tebelnya sama gitu. Nah, terus kemudian nozzle-nya sendiri menurut gue juga dia nggak terlalu besar ya, standar aja kayaknya untuk IM nozzle-nozzle segede gini. Panjangnya agak sedikit panjang kalau lihat dari sebelah sini, tapi again menurut gue untuk secara fittingnya sih gue nggak ada masalah sama sekali, enak-enak aja. Walaupun dia agak sedikit tebel ya, jadi agak jembul gitu keluar kuping lu, tapi menurut gue karena ini faceplate-nya keren banget, jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk kabelnya, nah ini yang gue lupa bilang nih. Jadi dia di paket penjualan itu lu bisa milih ada 3 jenis kabel gitu. Yang pertama itu adalah kabel 3,5 mm, terus yang kedua itu 3,5 mm with boom mic ya. Jadi mic-nya ada kayak si mic-nya Agnes Monica lah kalau gue bilangnya. Kayak mic-mic-nya apa tuh namanya? Boy band gitu. Terus sama satu lagi yang DSP kabel. Nah, DSP kabelnya ini kalau gue nggak salah yang terbaru namanya Ruyi Pro. Dia kabelnya itu dia 2 braid gini ya, kabelnya dia 2 braid. Kemudian dia ini udah ada mikrofonnya, mana tuh mikrofonnya? Oh ini dia. Jadi dia udah ada mikrofonnya nih, ada buat ngangkat telepon atau matiin telepon. Kemudian ada volume up sama down-nya. Kemudian dia ini konektornya 2 pin gitu. Sebenarnya kalau secara material sih untuk harga 700 ribuan ya emang kabelnya rata-rata kayak beginian sih gitu. Cuman untuk kabel DSP ini menurut gue udah nyaman banget untuk dipakai. Nanti kita akan bahas langsung terkait suaranya gitu ya. Nah, ngomong soal suara, jadi gue tuh sebenarnya kan kalian tahu ya gue jarang banget nge-review soal kabel DSP dengan IM tertentu. Jadi gue coba masukin juga nih atau tes dengan kabel yang gue punya, yaitu gue punya kabel 3,5 mm, tapi ini kabelnya dari Efek Audio ya. Dia RS2 gitu. Ini kabel bawaannya Empire Edge Legend X gua out of the box tuh kabelnya ini gitu. Jadi ini kabelnya sebenarnya udah lama. Cuman ya nggak apa-apa, jadi gue pakai aja karena gue nggak punya kabel lain yang 3,5 dan yang lebih standar daripada ini, jadi gue pakai ini aja. Nah, gimana suaranya?
Kita bahas dari sisi low frekuensinya dulu ya. Low frekuensinya ketika gue pakai DSP kabel, ini sebenarnya untuk low frekuensinya ini gue ngerasa dia punya power yang engaging ya, power engaging. Jadi dia ngerasa, gue ngerasa si rumble-nya ini sebenarnya bisa dibilang average aja, nggak terlalu panjang. Tampinya ini juga untuk mid bass-nya sendiri sebenarnya cukup baik gitu ya. Powernya bagus, apa namanya, pancinya juga cukup baik gitu. Cuman yang menarik itu adalah menurut gua si IM ini tuh si low frekuensinya ini nggak terlalu over gitu low frekuensinya. Jadi gua ngerasa memang si low frekuensinya ini ditujukan untuk mengimbangi si frekuensi yang lainnya karena nanti akan kita bahas untuk frekuensi lainnya. Jadi kalau menurut gua memang kalau teman-teman yang bass head atau yang nyari bass yang powerful banget, gua rasa kalian jangan pilih IM ini kan menurut gue low frekuensinya itu pas aja cukupan aja untuk mengiringi frekuensi yang lain. Terutama kalau lu pakai kabel DSP ya, pakai kabel DSP. Tapi overall sebenarnya secara power gue ngerasa dengan kabel DSP ini dia bisa mengimbangi frekuensi yang lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau lu pakai si kabel balance-nya ini, dia tuh bass-nya ini agak sedikit lebih ke elevate gitu. Agak sedikit lebih ke elevate. Jadi yang tadinya menurut gue ini powernya udah cukup, tapi speednya average aja semuanya. Nah, dengan ini gue ngerasa dia sedikit lebih ter-highlight gitu. Jadi overall sebenarnya si IM ini kalau dengan kabel ya, kalau gini kan again gue cobanya pakai RS2. Jadi ini memang suaranya jadi lebih ketolong lah untuk sisi low frekuensinya gitu. Nah, kemudian dari sisi mid-nya ya, gue bahas dari sisi vokalnya dulu. Wah, ini vokalnya bener-bener juara banget menurut gue. Memang kalau kalian lihat di review IM gue sebelumnya itu kayak si Sifga Q ya, atau Sifga Kue gue nyebutnya. Nah, itu kan harganya memang sekitar 1.100.000 kalau gue nggak salah. Kalau ini kan harganya sekitar 700 ribuan. Memang secara harga sih udah beda sepertiga lah ya harganya. Nah, cuman si IM ini tuh vokalnya menurut gue unik dan bagus. Alasannya kenapa? Karena dia untuk low sama mid-nya itu dia timbrenya natural, terus abis itu tone-nya juga bobotnya pas banget. Gue suka banget sama suaranya dan cukup sweet suaranya walaupun nggak overly sweet kayak si Sifga Kue itu emang bener-bener untuk vokal lovers banget. Kok ini vokalnya oke lah, jadi vokal yang bagus tapi nggak berlebihan gitu. Nah, yang paling menarik adalah di bagian high tone suaranya. Jadi high tone-nya itu gue ngerasa jadi di bagian upper mid-nya ini dia energinya lebih gitu. Energinya lebih, gue bisa ngedengerin suara emosi dari khususnya untuk vokal-vokal wanita gitu. Itu yang gue suka dari IM ini karena dia benar-benar bisa ngasih emosi untuk vokal khususnya vokal wanita kayak tadi gue bilang ya. Tapi nggak ada masalah juga untuk vokal pria khususnya yang high tone pada vokal pria ya. Itu juga bisa kebawa. Jadi ya memang untuk teman-teman yang suka suara yang tinggi-tinggi gitu ya, yang terkontrol, yang bagus, gua rasa IM ini akan cocok banget. Begitu pula sama timbre instrumen mid-nya, waduh, Pak ini enak banget suara timbrenya kayak apa tuh namanya gitar, genjrengan gitar, piano dentingannya, suara snare drum, wah gue suka banget, natural sekali nih, enak sekali suaranya di IM ini. Jadi memang kalau bisa gue bilang IM ini sebenarnya untuk pakai DSP kabel ya, itu dia suaranya tuh lebih ke balance tapi mid-nya itu bener-bener kerasa ke elevate banget. Nah ketika gue pakai si RS2, itu gue ngerasa memang mid-nya tetap dengan karakter yang sama, cuman ya tadi, gue nggak merasakan power yang degradasi berlebihan untuk sisi mid ya. Jadi mid-nya itu tetap stand out dan tetap baik gitu. Jadi menurut gue oke banget, nggak ada masalah sama sekali, tetap sama karakternya dengan DSP kabel menurut gue ya. Kemudian dari sisi treble-nya ya, nah ini yang gue bilang kenapa gue suka konfigurasi single dynamic driver plus 1 BA. Alasannya kenapa? Karena treble-nya ini gue ngerasa bener-bener ke elevate tapi nggak lebay dan terkontrol gitu. Gimana enggak, jadi treble-nya tuh gue ngerasa dia ceringnya bagus, gue dapet cering yang bagus, gue dapet presentasi mikro detail yang baik ya dari single dynamic driver-nya. Itu ketika gue pakai ini ya, kabel DSP. Dan powernya tuh enak Pak, powernya tuh bagus banget, bagus dalam arti gue nggak ngerasain power yang nusuk, gue nggak ngerasain treble yang ngecering, yang bener-bener ofensif, gue nggak ada. Itu bener-bener treble-nya itu presentasinya pas, oke. Sedikit terelevate, sedikit maju dibanding low frekuensinya. Jadi dia bisa dibilang setara lah sama mid-nya. Itu kalau pakai kabel DSP ya. Jadi gue ngerasa bener-bener si IM ini lebih ke arah mid dan dia sisi
treble-nya juga lebih difokuskan ketimbang sisi low-nya gitu. Nah, gimana ketika lu pairing pakai kabel RS2? Menurut gua ketika lu pairing pakai kabel RS2 ini si treble-nya ini agak sedikit dibikin smooth, masih dengan micro detail yang bagus, lu masih bisa ngerasain micro detail yang pas, yang jelas, suara gemerincing-gemerincingnya bagus, tapi lu tidak merasakan kayak suara yang lebih istilahnya lebih engaging, yang lebih berada di depan gitu. Gua nggak merasain itu ketika lu pakai kabel si RS2 ini gitu ya. Jadi mungkin kalau saran gua, kalau secara tonal sendiri gua lebih prefer pakai DSP kabel ya. Gua ngerasa lebih bisa ngeluarin sisi balance-nya dengan mid yang jadi pokok utamanya lah dari si IM ini gitu. Kemudian dari sisi clarity, clear, nggak ada masalah sama sekali. Micro detail menurut gua salah satu yang terbaik untuk IM di harga 700 ribuan dengan bantuan single BA-nya ya. Jadi single dynamic driver plus satu BA-nya ini yang ngebantu banget menurut gua untuk secara micro detail. Kemudian untuk sisi soundstage-nya sendiri, gue bisa bilang ini sedikit di atas rata-rata, karena suaranya menurut gue cukup airy dengan detail yang banyak. Itu gue ngerasa dia bisa ngasih efek yang bagus untuk menggambarkan soundstage dari sebuah lagu gitu. Apalagi untuk posisi bassnya sendiri atau low frekuensinya ya, walaupun dia tidak average aja menurut gua untuk mengiringi sisi mid sama sisi treble-nya, tapi dia itu positioning-nya bagus Pak menurut gua. Jadi secara imaging itu menurut gua positioning bass sama sub bass-nya atau low frekuensinya tuh bagus, berada di samping gitu ya. Cukup imersif mengiringi instrumen yang lainnya. Jadi sebenarnya secara separasi dan imaging ini oke banget gitu. Untuk rentang harganya ya, balik lagi ya harga 700 ribuan gitu. Memang dia tidak terlalu spesial dalam arti lu nggak terlalu merasakan kayak 3D holografik yang muter banget di kepala lu, benar-benar cukupan aja menurut gua. Tapi again, gue cukup acungi jempol karena dengan tambahan satu BA-nya itu bisa ngasih suara micro detail yang bagus sama separasi instrumen yang oke gitu. Jadi ini recommended banget menurut gue secara teknis. Kalian bakal suka gitu. Nah kemudian untuk ear tipsnya sendiri kayak gue bilang, gue pakai si ear tips bawahnya ini ya, khususnya pakai yang narrow bore karena menurut gue akan lebih mengelevate dari sisi midnya. Menurut gue ya, gue suka untuk yang narrow bore ini, apalagi juga bahannya enak gitu. Nah kemudian dari sisi source-nya sendiri, to be honest si IM ini karena gue pakainya DSP kabel, jadi gue pakai source yang Type C gitu ya. Jadi gue pakai si HIBI Digital M300 sebagai DAP gue. Atau kalau misalkan gue pakai RS2, gue pakai VIO Q15 karena menurut gue dia bisa ngasih power yang lebih dengan suara yang lebih refine gitu. Gue lebih suka dan detailnya lebih keluar gitu. Tapi kalau misalkan lu mau mengelevate sisi bassnya sedikit, saran gue lu juga bisa pakai Mojo 2. Ini akan jadi lebih bagus, vokalnya juga kerasa lebih tebel. Dan ear tipsnya menurut gue juga bisa lu ganti pakai si Penon Liquir ya, atau pakai Dunu SS. Tapi gue prefer lebih pakai Penon Liquir gitu untuk ningkatin low frekuensinya. Kemudian dari sisi kabel, kayak tadi gue bilang, mungkin kalau saran gue karena gue ini pakai DSP masih jadi tonal yang gue suka. Jadi saran gue sih lu kalau mau beli lu pakai kabel yang DSP aja. Nanti kalau lu mau rolling kabel lu bisa pakai rolling kabel yang lain yang udah lu punya gitu. Kayak misalkan kalau saran gue lu bisa pakai VJC Hairs, itu menurut gue untuk naikin teknikalitasnya ya. Atau misalkan untuk lu naikin low frekuensinya lu bisa pakai Sena akustik yang Toba, atau misalkan lu bisa juga pakai lu bisa juga pakai Verus SPC 8 Breed ya, karena gua ngerasa itu suaranya jadi lebih clear, kemudian karakter kabelnya clear ya, jadi gua rasa akan lebih baik untuk IM ini gitu dengan si Verus SPC 8 Breed gitu. Itu mungkin untuk kabel. Paling itu aja review dari gua untuk IM ini. Apakah IM ini layak dibeli? Menurut gua untuk harga 700 ribuan mungkin teman-teman udah tahu ya beberapa IM yang berjaya di rentang harga segitu, kayak misalnya dulu ada Sonus yang masih kayaknya masih ada beberapa orang yang menggandrungi juga. Jadi menurut gua IM ini salah satu pilihan yang solid untuk kalian mengganti atau merenew IM kalian, apalagi dengan suara vokal yang lebih baik, karena kalau Sonus tuh vokalnya menurut gue terlalu tipis. Tapi mungkin untuk low frekuensi memang lebih baik Sonus gue rasa ketimbang si IM ini. Tapi untuk overall quality sisanya gue rasa ini masih lebih baik dibanding Sonus. Ini dari preferensi gue ya, gue yakin pasti warga-warga pencinta Sonus mungkin akan ngambek ya. Cuma again kalian coba aja di kuping kalian sendiri gitu. Jadi apakah ini rekomendasi? Again menurut gue ini cocok banget dan bagus banget untuk bisa kalian beli karena selain harganya nggak terlalu mahal,
konfigurasi tambahan 1 BA-nya menurut gue jadi salah satu faktor pertimbangan untuk bisa kalian punya gitu. Mungkin itu aja review gue kali ini. Subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.